Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih. Dan kali ini ada podcast baru nih dari KIP Kota Sabang, pastinya dengan segala informasi yang edukatif, informatif, seru, dan bincang-bincang seputar pemilu hanya di podcast Bincang Pemilu. Bincang seru tentang pemilu. Dan untuk episode pertama ya, kita mengundang narasumber kita, Bapak Ketua KIP Kota Sabang, Bapak Asman SE. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Dan semoga teman-teman rekan KIP Kota Sabang juga sehat selalu Pak ya. Iya, semoga semua sehat. Iya, amin gitu. Amin. Nah, rekan KIP Kota Sabang ya, mungkin podcast ini podcast perdana Pak ya. Ya, podcast perdana yang diluncurkan di channel YouTube KIP Kota Sabang. Gimana nih Pak perasaannya menjadi narasumber pertama dan podcast ini perdana kita luncurkan Pak? Lumayan nervous sebenarnya karena ini adalah pertama sekali podcast, tapi jujur ini adalah terobosan baru buat kita, mengingat di era digital sekarang ini menggunakan digital untuk menyampaikan informasi itu menjadi sangat luar biasa efektifnya. Sehingga dengan kita memanfaatkan digital, dengan kita bisa menggunakan metode podcast ini untuk bisa kita sampaikan pesan-pesan kepada pemilih, kepada masyarakat yang kemudian nanti menjadi orang yang terlibat langsung dalam proses pemilu. Ini harapannya bisa tersampaikan informasi-informasi yang ingin kita sampaikan ke masyarakat. Iya, mungkin ini juga salah satu targetnya pemilih pemula juga ya Pak ya. Iya, karena yang sering main gadget, media sosial, sekali. yang suka nontonin YouTube ya. Iya, mending. Apalagi sekarang misalkan kegiatan yang bisa dilakukan secara luring tidak begitu terlalu bebas, karena memang mengingat kondisi negara kita juga masih pandemi. Masih juga kita harus berjaga jarak dengan orang-orang agar kita terhindar dari COVID-19 seperti itu. Jadi memang, dan kita juga bisa melihat bahwa banyak anak-anak muda, bahkan juga orang-orang yang usia 40 tahun, 50 tahun itu masih menggunakan gadget. Jadi memang budayanya sudah berubah. Orang cenderung melihat gadget untuk mendapatkan informasi-informasi. Jadi memang sasarannya sangat tepat ketika kita menggunakan digital untuk menyampaikan informasi-informasi ini. Iya, apalagi untuk rekan KIP Kota Sabang nih Pak ya, yang mau tahu informasi lebih lanjut tentang kepemiluan yang ada di Kota Sabang. Ini kita kupas di podcast kita Pak ya. Siap, kita kupas. Ya, langsung aja mungkin bisa like, comment, juga subscribe Pak ya, channel YouTube kita KIP Kota Sabang ya. Dan Pak, kita kan sebentar lagi mau pemilu gitu Pak ya. 2 tahun lagi, tahun 2024 kita akan melaksanakan pemilu. Tapi mungkin masih banyak banget gitu ya, mungkin ada 1-2 orang yang menganggap kalau ngapain sih memilih gitu Pak ya. Mungkin ada pemikiran kayak aduh mager gitu ya, kayak mungkin nggak berpengaruh kepada kehidupan aku langsung gitu, makanya aku nggak golput aja gitu. Mungkin ini Pak mungkin bisa dijabarkan pentingnya memilih itu gimana Pak? Kalau kita bicara pentingnya memilih untuk sebuah negara demokrasi seperti negara kita ini, kita harus paham bahwa kedaulatannya ada di tangan rakyat. Jadi rakyat diberi kewenangan untuk menentukan nasib bangsa. Caranya adalah dengan pemilu. Nah, kenapa kita harus memilih? Sebagai rakyat, untuk bisa menentukan nasib bangsa itu adalah hadir di dalam pemilu untuk memberikan hak suaranya. Jadi saya pikir memang konstitusi kita itu menjamin 3 hak, yaitu pemilih, peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu. Jadi 3 hak ini yang dijamin oleh konstitusi kita untuk kemudian kita sebagai warga negara
karena itu sudah dijamin oleh konstitusi, maka sudah sepantasnya kita mengimplementasikannya, kita mewujudkannya, kita melaksanakan kegiatan yang sudah dijamin oleh konstitusi. Saya pikir itu ketika kalau misalkan ini kemudian juga untuk menjadikan pemilu yang electoral integrity atau pemilu yang berintegritas. Jadi juga dengan dijaminnya 3 hak tadi itu oleh konstitusi, itu akan menjadikan pemilu yang berintegritas. Sebagai penyelenggara pemilu, sudah pasti kita berharap pemilu yang berlangsung dari periode ke periode itu berjalan sesuai dengan asasnya, yaitu Jordi dan Luber, dan juga menjadikan pemilu yang berintegritas. Malah kalau kita dengar di time songnya KPU gitu, menjadi pemilih yang berdaulat, kan seperti itu. Jadi emang ini sangat penting. Jadi kalau kita misalkan melihat beberapa generasi sebelumnya, mungkin lebih dikenal dengan generasi muda itu lebih bangga dengan golput. Mungkin Yana pernah dengar itu, mungkin saat Yana menjadi mahasiswa juga anak-anak mahasiswa cenderung lebih bangga dengan golput. Nah itu memang terjadi dikarenakan karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilu itu sendiri. Ketika masyarakat tidak terlalu percaya dengan pemilu itu sendiri, maka otomatis kita sebagai penyelenggara pemilu itu harus bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa pemilu di negara kita ini pemilu yang sesuai dengan asasnya, yaitu Jordi dan Luber. Jadi kita buktikan kepada masyarakat agar mereka menjadi yakin untuk ikut dalam pemilu, agar mereka juga menjadi yakin bahwa ketika mereka memberikan hak suaranya kepada calon yang mereka tentukan, itu tidak sia-sia, itu tidak terjadi rekayasa-rekayasa. Jadi mereka percaya juga. Jadi mereka bisa bangga dengan pemilu, bahkan mereka bisa menunggu proses pemilu itu, sehingga ketika sebutannya menjadi pesta demokrasi, itu betul-betul menjadi sebuah pesta. Gitu kan. Jadi hari raya demokrasi, Pak ya. Tidak judulnya pesta, kemudian prosesnya menjadi menyedihkan. Kita tahu kayak namanya pesta itu biasanya adalah sebuah kegiatan yang perayaan. Saya mungkin bisa bagi cerita sedikit, share informasi sedikit terhadap data pemilih dari tahun 2004 sampai dengan 2019 yang lalu. Itu ternyata mengalami peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut pemilih. Berarti ada kesadaran ada lebih, kesadaran. Ya? Nah, ini juga suatu prestasi yang patut kita banggakan. Artinya tingkat kesadaran masyarakat terhadap keikutsertaan memberikan hak suaranya itu menjadi tinggi. Lebih aware terhadap memilih gitu, Pak ya. Jadi itu di tahun 2004 itu golput atau pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya itu ada di angka 23%,30. Itu 23%,30 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau banyak, dengan kata lain golput. Lumayan banyak. Nah, kemudian di pemilu berikutnya, di pemilu tahun 2009 itu meningkat lagi menjadi 27,45%. Jadi justru ketika 2004 dilakukan pemilu, justru malah membuat masyarakat tidak begitu tertarik untuk ikut pemilu di pemilu berikutnya. Benar. Nah, ini kan menjadi catatan buruk gitu kan, baik sebagai penyelenggara pemilu, baik sebagai proses pemilu itu sendiri, mungkin peserta pemilu yang tidak memberikan edukasi kepada masyarakat, karena memang banyak yang terjadi adalah
edukasi yang diberikan kepada masyarakat itu biasanya lebih menjadi tanggung jawab si penyelenggara pemilu itu sendiri. Sedangkan peserta pemilu itu yang sebenarnya juga punya hak untuk mengedukasi masyarakat, tapi biasanya mereka lebih cenderung untuk kampanye, mengajak orang untuk memilih partainya atau calegnya, kan seperti itu. Berarti Pak, tingkat partisipasi masyarakat itu juga berpengaruh dari pengetahuan mereka gitu Pak ya? Benar sekali. Jadi bukan hanya tingkat kepercayaan aja. Bukan hanya gitu, tingkat kepercayaan saja, tapi tingkat pengetahuan. Semakin cerdas dia, maka dia akan menjadi pemilih yang cerdas dan dia akan tahu persis misalkan apa pentingnya ketika dia ikut serta dalam memilih, gitu kan. Jadi ya kita bisa lihat misalkan kita bandingkan dengan negara maju. Negara maju itu tingkat partisipasi masyarakatnya itu sudah sangat tinggi. Kesadaran masyarakat untuk ikut memilih itu sudah sangat tinggi dan tidak pernah didasari oleh uang, gitu kan. Tapi untuk negara-negara yang masih sedang berkembang seperti negara kita itu tidak bisa kita pungkiri juga, uang masih menjadi salah satu alasan bagi pemilih untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Jadi yang membanggakan adalah ketika 2019 yang lalu itu tingkat golputnya menurun drastis menjadi 19,24%. Dari 27% Dari Pak ya? 27, kemudian naik lagi 30% di pemilu di 2014, di pemilu 2014 itu naik lagi menjadi 30% lebih. Dan kemudian di 2019 yang lalu itu mengalami penurunan yang signifikan terjadi. Iya, hampir setengahnya Pak ya? Iya, jadi hanya bersisa 19% pemilih yang golput. Ini adalah sebuah prestasi sebenarnya ketika kalau misalkan kita melihat bahwa ternyata masyarakat Indonesia itu sudah mulai sadar terhadap pentingnya ikut serta dalam memberikan hak suaranya. Jadi seperti itu. Berarti untuk meningkatkan kesadaran pemilih juga kita juga turut andil gitu Pak ya, untuk meningkatkan pengetahuan, kepercayaan mereka juga agar mereka mau gitu memilih. Iya, benar sekali. Memang kita sebagai penyelenggara pemilu ketika tahapan itu masuk biasanya kita diberi kesempatan untuk memberikan kegiatan sosialisasi. Nah, kegiatan sosialisasi itu bisa saja salah satu bentuk kegiatannya adalah memperkenalkan model pemilu yang akan datang. Ya kan, kita ingin perkenalkan bahwa pemilu yang akan datang itu modelnya seperti ini, menggunakan sistemnya seperti ini. Kemudian kita juga mengajak masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas, karena memang sulit sekali untuk meyakinkan masyarakat di tengah kondisi misalkan kondisi ekonomi yang sedang buruk, belum stabil Pak ya. Di negara-negara berkembang misalkan, untuk meyakinkan masyarakat agar dia misalkan tidak didasari oleh money politik yang kemudian itu yang menjadikan dia hadir ke TPS dan memberikan hak suara. Kita sangat berharap si pemilih itu memilih itu didasarkan oleh program kerja, oleh visi misi, oleh misalkan track record dari calon itu sendiri, kemudian hal-hal baik yang bisa dijadikan dasar untuk kemudian dia bisa kita jadikan wakil yang duduk di legislatif, atau dia kita bisa jadikan seorang pemimpin eksekutif, baik itu di tingkat kabupaten kota, provinsi, bahkan negara sekaligus. Jadi kita sangat berharap seperti itu. Jadi tugas kita sebagai penyelenggara pemilu, kita menginginkan si masyarakat itu benar-benar aware dengan pemilu, tetapi dalam hal positif. Tapi dia merasa bahwa negara ini adalah miliknya, dan saya bertanggung jawab terhadap bangsa ini, terhadap kemajuan bangsa ini. Saya ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa ini. Artinya
ketika saya tidak menggunakan hak pilih saya, maka secara tidak langsung saya tidak berkontribusi terhadap bangsa. Kita menginginkan dia sadar itu. Nah, ini adalah bagian dari upaya yang kita lakukan. Semoga podcast ini juga bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat misalkan dapat mendapatkan pengetahuan tentang pemilu, sehingga ke depan ketika pemilu itu hadir, mudah-mudahan di 2024 ini, karena sudah di launching oleh KPU pada tanggal 14 Februari sebagai hari pemungutan suara, itu menjadi pemilu yang bermartabat. Benar, Pak. Berarti kalimat satu pilihan itu menentukan masa depan bangsa itu benar-benar nyata gitu, Benar-benar Pak ya? nyata. Satu kalimat ya, benar-benar nyata. Karena memang kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dilakukan oleh pemimpin kita itu mempengaruhi kehidupan kita gitu, Pak ya. Mungkin 5 tahun ke depan nanti ada yang sudah menikah, mungkin Pak ya sudah punya anak, sudah bekerja dan sebagainya. Mungkin kebijakan-kebijakan itu mempengaruhi hidup. Sangat berpengaruh. Gitu. Nah gitu jadi rekan Kip Sabang kenapa kita harus memilih. Tapi mungkin banyak nih Pak pemilih pemula mungkin masih bingung gimana ya caranya memilih gitu Pak. Apa syaratnya menjadi pemilih? Nah, boleh Pak dijelaskan? Boleh. Saya cek kalau diizinkan saya coba akan cerita sejarah pemilu sedikit ya. Mungkin ini akan menjadi wawasan juga apalagi ke pemilih pemula ya. Kita pertama sekali melakukan pemilu itu di tahun 1955. Pertama sekali pemilu itu dilakukan di 1955. Mungkin bagi pemilih pemula ini merupakan pengetahuan yang baru ya, karena eranya masih kita baru saja merdeka dan setelah itu dilakukan pemilu. Nah, pemilu di tahun 55 itu dilakukan dalam 2 tahap. Jadi pada tanggal 29 September itu kita memilih anggota DPR 260 orang. 260 anggota DPR dulu nih Pak ya. Iya. Tanggal 15 Desember tahun yang sama, yaitu tahun 1955, itu kita memilih 520 anggota konstituen. Nah, pada saat itu masih konstituen Pak masih ya? Konstituen. Nah, tugas si anggota konstituen ini salah satunya adalah merumuskan konstitusi negara, atau kita kenal dengan sekarang Undang-Undang Dasar. Jadi itu. Nah, itu adalah sejarahnya. Nah, banyak yang menilai pemilu pertama sekali dilakukan di Indonesia itu diselenggarakan secara demokratis. Itu ditulis oleh Herbert Fate. Herbert Fate ini dia adalah seorang Indonesianis. Indonesianis itu adalah warga yang berketurunan asing, warga yang berkebangsaan asing. Kemudian dia seorang tokoh yang melakukan penelitian tentang Indonesia. Nah, si Herbert Fate ini dia seorang pakar politik terkemuka. Dia memberikan perhatian khusus terhadap sejarah Indonesia modern. Jadi Fate ini dia warga negara Australia. Dan yang hebatnya lagi dia pernah bekerja di Departemen Keuangan Indonesia. Jadi dia ini saat itu dia menjadi orang yang meneliti tentang sejarah Indonesia modern. Nah, dia menulis bahwa pemilu yang pertama sekali dilakukan di Indonesia itu berjalan secara demokrasi. Sehingga benar-benar demokrasi. Sehingga saat itu pemilu itu dikenal dengan sebutan periode demokrasi parlementer atau periode demokrasi liberal. Saat itu gitu. Nah, kemudian mungkin ini bisa jadi pengetahuan juga Pak ya untuk anak-anak SMA, karena biasa keluar di SBMPTN nih Pak pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, ini mungkin bagi anak-anak SMA juga penting ya, karena sekarang ini kita hanya sering melihat pemilu yang baru saja terjadi, kemudian mempersiapkan diri untuk pemilu yang akan datang. Benar, Pak. Kita tidak terlalu aware dengan sejarah. Negara berkembang memang umumnya tidak terlalu aware dengan sejarah, padahal sejarah itu yang membentuk masa depan kita. Ya. Bahkan tadi saya kutip dari Gita Wirjawan menyebutkan bahwa hari ini penduduknya ada 78 miliar orang, sedangkan penduduk yang sudah meninggal, penduduk yang dulu itu ada 108 miliar orang.
Artinya apa? Kalau kita bicara pengalaman, ada orang yang sudah tidak ada dengan berbagai pengalaman kehidupan yang sudah mereka lalui. Dan ada 78 miliar yang sekarang masih hidup. Iya. Mereka bisa belajar dari sejarah-sejarah yang sudah dilakukan oleh terdahulu kita. Iya. 108 orang tadi Pak ya. 108 miliar orang tadi itu. Jadi memang ini jika kita misalkan mau membuka mata tentang sejarah, maka kita akan menemukan hal-hal baru di ke depan. Jadi atas dasar pengalaman yang dilakukan oleh terdahulu, orang-orang terdahulu, maka itu bisa menjadi semacam pengetahuan baru bagi kita yang kemudian bisa diterapkan di ke depan Iya. gitu, di kehidupan yang sekarang ini menjadi lebih baik gitu. Bahkan tidak menutup kemungkinan apa yang sudah dilakukan oleh terdahulu itu ternyata sudah baik. Iya, mungkin menjadi solusi permasalahan juga Pak ya. Iya, jadi itu. Jadi makanya sejarah sangat penting. Jadi banyak mungkin anak-anak sekarang itu lebih melihat ke depan. Apalagi kalau sekarang mungkin lebih dikenal dengan metaverse, ya kan? Metaverse jadi, ya. Tapi bukan berarti metaverse tidak bagus, tapi memang metaverse itu kan kalau kita mau melihat lebih jauh, itu kan imajinasi, Iya. hayalan saja, iya kan? Iya, Mungkin kita, memang sangat tren akhir-akhir ini Pak Iya. ya. hayalan yang diwujudkan dengan kaca, gitu kan? Hayalan yang dilihat dalam nyata. Kalau misalkan hayalan kita ini, kita hanya ada di imajinasi saja. Misal kita mau main menjadi pemain bola yang hebat, jadi kita mengimajinasi seolah-olah kita adalah berhayal aja Pak ya. berhayal saya adalah seorang David Beckham yang Iya. punya tendangan akurat segala macam. Mimpi aja gitu Pak ya. Mimpi saja. Mimpi aja. Tapi begitu dalam metaverse, Metaverse. kita pakai kaca itu, Kita bisa nyata gitu kita ya. bisa nyata, bisa bertemu dengan orang, Iya benar. bisa melakukan aktivitas-aktivitas apapun dengan orang. Jadi seolah-olah kita sudah hidup di dalam dunia maya itu. Benar. Nah, jadi tapi saya berharap ya orang-orang juga, para pemilih juga tidak lupa dengan sejarah, karena sejarah ini perannya sangat besar untuk menentukan bangsa ke depan. Iya Pak. Nah, tadi kita cerita itu pemilu pertama sekali, Iya. itu tahun 1955. Kemudian kita masuk ke pemilu Orde Baru. Nah, pemilu Orde Baru ini mungkin pemilu yang dikenal dengan pemilu yang otoriter, gitu kan? Pemilu Orde Baru ini dilaksanakan pertama sekali tahun 71, kemudian tahun 77, kemudian tahun 82, 87, 92 dan 97. Ada beberapa kali pemilu Ada beberapa menerapkan, pemilu yang iya. yang terjadi di Orde Baru Orde itu. Baru, iya benar. Nah, pemilu Orde Baru ini saat itu kita hanya sebagian saja yang memilih anggota DPR. Dan Berarti masyarakat tidak benar-benar memilih. benar sekali, dan tidak pernah masyarakat memilih presiden secara langsung di zaman itu, di Orde Baru itu. Jadi saat itu memang peran pemilih itu tidak seperti sekarang. Jadi kalau kita mau mengenal sejarah, kita sudah pernah dibatasi hak kita sebagai pemilih, padahal konstitusi menjamin itu. Iya. Nah sekarang dibuka lagi, gitu kan? Sekarang kita dibuka lagi untuk ayo gunakan hak pilih kamu. Kamu dijamin oleh konstitusi. Kamu dimudahkan oleh bahkan orang disabilitas pun itu dimudahkan akses untuk menuju ke sana. Bahkan orang yang misalkan sakit tidak mampu hadir ke dalam ke TPS pun itu diantar oleh petugas ke rumah. Berarti Jadi menunjukkan begitu penting. begitu pemilih, pentingnya ya. pemilih itu untuk Benar. memberikan hak suaranya, sehingga sangat berbeda di Sama Orde Orde Baru. Baru. Jadi hari ini kita sudah diberikan kemudahan itu, kita sudah dijamin oleh konstitusi. Masa kita nggak mau menggunakan hak pilih, kan seperti itu. Benar. Jadi kalau kita kembali melihat sejarah pemilu Orde Baru, itu Orde Baru itu awalnya itu ada 10 partai politik yang ada sebagai peserta pemilu. 10. Nah, 10 awalnya. Kemudian
pemerintah menerapkan kebijakan fusi parpol sehingga memaksa partai yang berideologi Islam itu bergabung ke P3, kemudian partai yang berideologi nasional dan Kristen bergabung ke PDI. Bisa kan berdasarkan ideologinya, Pak? Iya, dan kemudian partai pemerintah itu Golkar, yang dijadikan oleh pemerintah sebagai mesin politiknya oleh penguasa dengan melibatkan aktor militer dan birokrasi. Jadi tidak heran saat itu yang menang adalah Golkar terus. Gitu kan. Selama beberapa kali pemilu Golkar dia menjadi pemenang terus karena memang partainya akhirnya menjadi 3 saja. Jadi di Orde Baru itu diawali dengan 10 partai yang tersisa, kemudian karena adanya kebijakan fusi, itu kemudian lahir ada 3 partai. Jadi mungkin di era saya kita hanya mengenal 3 partai saja. Zaman saya menjadi pemilih pemula sampai menjadi mahasiswa itu masih ada 3 partai. Nah, baru kemudian pada saat 98 terjadi reformasi. Era reformasi. Nah, di era reformasi itu, era sekarang nih, era reformasi itu partai yang tadi 3 tumbuh menjadi 48 partai. Menjadi udah berkembang sekali, ya. Sudah banyak sekali partai yang karena memang nggak diterapkan lagi. Iya, tidak ada pembatasan partai lagi. Jadi memang karena sudah reformasi, artinya era lama, era Orde Baru itu sudah ditinggalkan. Sekarang kita sudah masuk ke era reformasi, lebih demokrasi. Jadi partai diberikan kesempatan untuk ikut menjadi peserta pemilu. Jadi bagi yang ingin mendirikan partai, sejauh partainya itu memenuhi syarat, lulus verifikasi, maka dia menjadi partai peserta pemilu, kan seperti itu. Jadi ada 48 partai pemilu yang ikut sebagai peserta pemilu saat itu. Nah, sistem yang terjadi di era reformasi ini diawali dengan sistem perwakilan berimbang daftar tertutup, dan pada 2004 setengah terbuka, sampai kemudian di 2009 itu menjadi sistem daftar terbuka murni. Itu sistem yang digunakan. Nah, ini yang kemudian seperti saya sampaikan tadi, ada 3 fase ini. Ada pemilu yang pertama dilaksanakan di 1995, kemudian ada Orde Baru, kemudian ada reformasi. Ini kan menjadi sejarah pemilu yang dilaksanakan di negara kita. Ini kita masih masuk ke era reformasi dengan lebih demokrasi. Kita sudah menjalani itu di 2019 yang lalu. Saya berharap pemilih juga dapat mengenal sejarah pemilu ini untuk kemudian membuat pemilih menjadi lebih aware dengan pemilu. Gitu. Jadi Pak, syarat untuk menjadi pemilih ini Pak? Nah, kalau syarat menjadi pemilih itu diatur dalam undang-undang itu penduduk yang berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah. Nah, jadi itu dia. Jadi kalau umurnya sudah 17 tahun atau dia sudah pernah menikah, walaupun dia tidak 17 tahun, gitu, tapi dia sudah pernah menikah, maka dia sudah dianggap sudah punya hak untuk memilih, gitu. Oke Pak. Nah Pak, mungkin kalau misalnya kita mengingat lagi tadi data-data tentang golput gitu kan, mungkin ada sampai 30% itu Pak ya, tahun 2014 gitu Pak. Kenapa kok bisa sebanyak itu Pak, dan emangnya nggak ada sanksi ya Pak ya gitu ya? Mungkin masyarakat di luar sana juga bertanya-tanya, ini aku nggak golput, kira-kira aku ada sanksi nggak ya gitu, atau aku golput kira-kira aku dikenain sanksi nggak ya gitu. Justru karena memang tidak ada sanksi terhadap golput ya, sehingga memang membuat pemilih bagi yang tidak merasa memiliki, bagi yang tidak menganggap bahwa saya adalah bagian dari warga negara yang harusnya memberikan kontribusi untuk bangsa, ya dia tidak terlalu peduli dengan pemilu dan tidak ada sanksi bagi dia. Bahkan jadi karena memang ini pesta gitu kan. Pesta kan ketika tidak hadir ya tidak ada sanksi kan. Kayak undangan gitu Pak ya. Jadi kasih undangan, kalau nggak mau datang ya udah gitu kan. Berdasarkan kesadaran masing-masing. Justru itu rasa tanggung jawab kita.
Begitu juga kalau kita contohkan dengan undangan, Mm-mm. ketika kita tidak hadir di salah satu pesta undangan yang sudah mengundang kita, Iya. kan kita mungkin merasa malu Iya. ketika bertemu dengan orang yang mengundang kita. Benar. Nah, ini juga ketika misalkan negara sudah terpilih anggota legislatif dan eksekutifnya, terus kita mau sebut, ya saya dulu nggak mau hadir pada saat pemilu. Terus misalkan hasil yang terpilih itu adalah orang yang bisa mengembangkan negara lebih maju, berarti saya adalah orang yang tidak ikut terlibat dulu dalam menentukan kondisi negara kita seperti hari ini. Iya. Misal seperti itulah. Jadi kamu nggak bisa bangga kalau misalkan kalau anak-anak milenial, anak-anak muda ya, kalau ngobrol dengan teman-temannya, kamu nggak bisa bangga karena kamu nggak memberikan suara, gitu kan? Atau mungkin kebalikannya, Pak. Atau mungkin kebalikannya ketika kebijakan-kebijakan nggak sesuai sama harapannya, dia juga nggak bisa salahin gitu, Pak ya. Demikian juga itu. Jadi ketika misalkan, nah makanya ini yang kemudian kita ajarkan kepada pemilih untuk menjadi pemilih cerdas, agar dia memilihnya itu tidak didasari oleh uang atau hal-hal lain money politik gitu, Pak ya. Politik atau hal-hal lain yang merugikan. Karena harapan kita kan ketika kita ikut memilih, kita memilih pemimpin, baik itu pemimpin daerah sampai dengan pemimpin negara, kemudian kita memilih anggota legislatif baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Harapannya kan mereka menjadi wakil kita kalau yang legislatif untuk membuat negara menjadi lebih maju kan. Benar. Harapannya kita ke pemimpin juga seperti itu, menjadi pemimpin kita yang mampu membawa arah bangsa ini ke arah yang lebih bagus kan, seperti itu. Iya. Jadi kita tidak berharap ketika kita pilih calon ini kemudian dia menggunakan semena-mena anggaran uang negara untuk kepentingan pribadinya yang membuat negara semakin hari semakin merosot. Kita juga tidak berharap seperti itu. Jadi harapan kita ketika pemilu selesai, maka selama periode 5 tahun itu kita bangga dengan pilihan kita itu. Benar. Itu harapannya. Bangga dengan pilihan kita dan juga kita nggak menyesal karena kita nggak memilih. Iya, dan kita tidak pernah menyesal karena kita tidak memilih gitu kan. Jadi kita merasa ketika duduk dengan teman-teman, aku puas gitu dengan pilihan aku, sehingga negara kita menjadi seperti ini. Benar. Jadi itu ya harapan kita. Oke, mungkin Bapak sendiri udah berapa kali mengalami dan menjalani proses pemilu selama menjadi penyelenggara pemilu gitu Pak ya? Iya. Mungkin bisa diceritain nih Pak, Iya. gimana cerita-cerita seru atau kira-kira tahun berapa gitu Pak ya? Pemilu yang menurut Bapak paling berkesan, paling menarik gitu. Oke. Saya memang pernah menjadi penyelenggara pemilu sebagai anggota Panwaslu di Kota Sabang itu di tahun 2012 sampai dengan 2014. Iya. Dengan 2 pemilu yang berbeda. Saat itu ada pilkada, kemudian dilanjutkan dengan pileg pilpres. Nah, kemudian saya juga pernah menjadi staf di Bawaslu Aceh waktu itu di pos support tingkat provinsi untuk di tahun 2015 ya. Dan sekarang menjadi penyelenggara pemilu di KIP Kota Sabang untuk periode 2017 ke 2023 kan. Iya. Kalau bicara pengalaman memang mungkin pemilu 2019 yang lalu menjadi pengalaman yang paling berharga bagi saya karena saya terlibat langsung sebagai pelaksananya. Ketika saya di Panwas, memang sama-sama penyelenggara pemilu, tapi saya terlibat langsung sebagai pengawas pemilunya. Iya, pengawasan pemilu. Pengawasan gitu pemilu. ya. Kalau di 2019 yang lalu, saya terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya. Iya. Proses pelaksanaannya, mulai dari awal sampai dengan pemilu tersebut berakhir. Mulai dari kemudian kita bagaimana cara kita mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam memberikan hak suaranya, dan akhirnya kita mendapatkan presentasi yang bagus. Pengguna hak pilih di daerah kita itu antara 84% kalau saya tidak salah hitung itu ikut aktif dalam memilih. Iya. Jadi
ada beberapa proses yang dilalui sebagai pelaksana pemilu, sebagai penyelenggara pemilu itu yang saya rasakan langsung. Jadi itu menjadi pengalaman berharga sebenarnya bagi saya sebagai penyelenggara pemilu, sebagai secara pribadi juga atas pengalaman-pengalaman yang pernah saya kerja sebelumnya. Jadi memang mungkin ini menjadi refleksi saya ke depan juga. Semoga misalkan dengan pemilu yang 2019 yang lalu yang sudah pernah kita lakukan, ketika ada hal-hal yang mungkin tidak begitu bagus hasilnya, maka itu menjadi refleksi untuk ke depan di 2024 nanti. Semoga pemilunya itu menjadi lebih baik dari yang sudah pernah kita lakukan. Saya pikir seperti itu. Iya, jadi di balik itu juga pihak KIP ya, KPU Republik Indonesia juga berusaha semaksimal mungkin ya Pak ya untuk menyelenggarakan pemilu. Jadi pemilu yang nanti juga diikutkan pada 2024 kita sudah siapkan jauh-jauh hari gitu Pak ya. Benar. Jadi sudah dimatangkan jauh-jauh hari. Ya. Bahkan kalau kali ini memang menjadi sangat matang karena penyelenggara pemilu itu hanya praktis melaksanakan pemilu saja ketika 2019 dan pemilu lagi 2024. Kalau di periode yang lalu ada pilkada di pertengahan periode itu kan kali ini kan di 2022 tidak ada pilkada di kita khususnya. Jadi praktis kita selesai aktivitas selesai pemilu 2019 yang lalu, kita hanya mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu 2024. Jadi masanya cukup panjang untuk kita tingkatkan kapasitas diri, untuk kemudian kita benahi hal-hal yang mungkin di pemilu 2019 yang lalu ada yang tidak itu. Saya pikir itulah. Oke Pak. Pak, jadi ini kemarin ya kita udah up ke story Pak ya, di story Instagramnya KIP Kota Sabang tentang perdana podcast kita hari ini bersama Bapak gitu. Jadi mungkin ada masyarakat yang ingin tahu lebih banyak gitu Pak ya. Jadi kita akan masuk ke sesi Q&A Pak. Jadi di balik banyaknya pertanyaan, kita pilih 2 pertanyaan Pak ya yang akan ditanyakan kepada Bapak. Ini untuk pertanyaan pertama dari Instagram ya Pak ya. Akhir-akhir ini banyak banget nih atau hangat isu-isu tentang penundaan 2024. Ini pasti juga masyarakat bingung, ini bener nggak ya? Gimana nih Pak tanggapan Bapak selaku Ketua KIP Kota Sabang? Sebagai penyelenggara pemilu, kita berpegang terhadap apa yang sudah dilakukan oleh KPU RI sebagai hierarkis kita. Beberapa waktu yang lalu, KPU RI itu meluncing hari pemungutan suara yang ditetapkan tanggal 14 Februari 2024. Nah, sebagai jajaran yang di tingkat kabupaten kota yang notabene adalah implementator gitu yang hanya melaksanakan perintah. Hari ini kita berpegang terhadap tanggal 14 Februari itu adalah hari pemungutan suara. Bagaimana dengan isu penundaan? Kan seperti itu. Isu penundaan itu di kita sebagai penyelenggara pemilu masih menjadi isu, gitu kan? Masih menjadi isu yang tidak berpengaruh terhadap aktivitas kita untuk mempersiapkan pemilu 2024. Nah, kalau suatu saat nanti misalkan KPU RI mengeluarkan perintah baru menanggapi isu itu, kemudian misalkan pemilu ditunda dan diperintahkan ke jajarannya sebagai implementator tadi itu, kita juga mengikuti perintah dari KPU itu. Tapi kalau bicara hari ini, kita masih berpegang terhadap tanggal 14 Februari 2024 adalah hari pemungutan suara yang sudah di-launching oleh KPU RI. Beberapa waktu yang lalu. Gitu. Jadi mungkin isu-isu yang beredar itu hanya sebatas isu ya. Saja. Kalau memang belum ada tanggapan langsung dari KPU Republik Indonesia. Gitu nih teman pemilih. Mungkin beberapa waktu yang lalu nih Pak, ini terkait ke pertanyaan kedua. Beberapa waktu yang lalu itu udah di-launching tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari pemungutan suara, gitu Pak ya. Mungkin ini juga ada pertanyaan, kira-kira tahun ini udah ada belum nih Pak tahapan-tahapan pemilu? Kalau bicara tahapan, kalau
14 Februari adalah hari pemungutan suara, maka kita hitung mundur 20 bulan sebelumnya. Oh, 20 bulan. Iya, jadi kalau dihitung jatuh di bulan Juni atau Juli, kita akan melaksanakan tahapan pertama. Jadi itu. Jadi kira-kira tahun ini dimulai dari bulan Juni atau Juli gitu, antara dua bulan itu kita akan masuk ke tahapan. Iya, mungkin nanti di sesi selanjutnya kita akan bahas lebih detail gitu Pak ya Siap. tentang tahapan-tahapan Terima kasih. pemilu ya. Ya. Kira kan kita Sabang mungkin masih bingung tahapan, memangnya ada berapa tahap gitu ya untuk pemilu, siapin pemilu emang sesusah gitu, gitu ya. Akan kita bahas lebih banyak Pak ya. Iya, akan banyak podcast lain. Banyak podcast lain yang lebih menarik. Mungkin nanti Rakan Kit Kota Sabang mungkin bisa usulin gitu Pak ya narasumbernya atau bahasan-bahasan menariknya gitu ya. Tapi jangan lupa juga Pak ajak untuk like, comment, subscribe. Oke, buat para pemilih, mudah-mudahan podcast kita hari ini, penyampaian informasi yang kita lakukan ini menjadi wawasan baru, bermanfaat bagi masyarakat untuk kita ke depan, untuk menyambut pemilu kita ke depan. Dan pada masyarakat juga jangan lupa di like, comment, and subscribe agar ini menjadi inspirasi bagi kami ke depan untuk membuat kira-kira podcast apa lagi atau tema apa lagi yang tepat untuk bisa kita buat yang menarik untuk misalkan ditunggu oleh masyarakat. Iya benar sekali. Jadi ini dia tadi pembahasan kita Pak ya di podcast perdana di Bincang Pemilu, bincang seru tentang pemilu ya. Mungkin nanti ada kritik dan saran bisa nih komen langsung ya ke channel YouTube-nya KIP Kota Sabang. Oke Bapak Asman, terima kasih banyak Pak atas waktunya hari ini dan terima kasih juga untuk Anda semuanya yang udah menonton ya. Saya Namalia dari undur diri langsung Pak dan terima kasih Bapak. Sampai jumpa di perjumpaan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.